disimpan dan dikelola. Lalu yang kedua adalah menjamin keamanan, keutuhan, dan ketersediaan arsip. Arsip digital dikelola untuk menjaga dokumen tetap aman, tidak mudah rusak, serta tersedia saat diperlukan. Lalu yang ketiga, memudahkan penyimpanan dan temu kembali informasi. Sistem ini membantu organisasi menyimpan dokumen secara efisien dan menemukan kembali informasi dengan lebih cepat. Dan yang keempat adalah mendukung kegiatan administrasi dan pengambilan keputusan. Arsip digital menyediakan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan administrasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada manfaat sistem arsip digital dalam organisasi. Yang pertama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. Jadi pengelolaan arsip ini menjadi lebih cepat, praktis, dan teratur dibandingkan dengan sistem manual. Lalu yang kedua menghemat ruang penyimpanan fisik. Dokumen yang disimpan dalam bentuk digital mengurangi kebutuhan penggunaan lemari, rak, dan juga ruang arsip konvensional. Yang ketiga mempercepat akses dan pencarian arsip. Arsip dapat ditemukan dengan mudah melalui sistem pencarian digital tanpa memerlukan waktu yang lebih lama. Lalu yang keempat, mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan dokumen. Penyimpanan digital membantu meminimalkan risiko arsip hilang, rusak, atau sulit ditemukan. Dan yang terakhir, mendukung efektivitas dan produktivitas organisasi. Kemudahan dalam pengelolaan arsip membuat pekerjaan administratif itu menjadi lebih lancar dan juga efisien. Boleh di next? Lalu di sini ada perbandingan pengelolaan arsip manual dan juga digital. Yang pertama dari media penyimpanannya, kalau misalnya arsip manual itu disimpan dalam bentuk fisik, sedangkan arsip digital ini disimpan dalam format elektronik. Jadi arsip manual ini disimpan dalam bentuk fisik seperti kertas, map, atau lemari arsip. Sebaliknya arsip digital ini disimpan dalam format elektronik menggunakan komputer, server, atau media penyimpanan digital. Lalu dari proses pengelolaannya, kalau arsip manual ini dikelola secara konvensional, kalau misalnya arsip digital ini dikelola dengan bantuan sistem komputer. Pengelolaan arsip manual dilakukan secara konvensional melalui pencatatan, pengelompokan, dan juga penyimpanan fisik. Pengelolaan arsip digital ini dilakukan dengan bantuan sistem komputer yang memungkinkan pengaturan arsip ini secara lebih terstruktur dan juga otomatis. Lalu yang ketiga ada kecepatan pencarian. Kalau misalnya arsip manual ini pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditemukan, sedangkan arsip digital ini dapat dicari dengan lebih cepat melalui sistem. Arsip manual ini memerlukan waktu lebih lama dalam pencarian karena harus dilakukan secara langsung pada dokumen fisik. Arsip digital dapat ditemukan dengan lebih cepat melalui fitur pencarian di dalam sistem. Lalu untuk kebutuhan ruangnya, kalau misalnya arsip manual ini memerlukan ruang fisik yang besar, sedangkan arsip digital ini lebih hemat ruang penyimpanannya. Eee, Kalau misalnya arsip manual ini membutuhkan ruang fisik yang relatif besar ini, terutama jika jumlah dokumennya itu pastinya akan terus bertambah. Arsip digital ini lebih efisien karena dapat disimpan dalam perangkat elektronik tanpa memerlukan banyak ruang secara fisik. Lalu ada risiko kerusakan. Arsip manual ini lebih rentan terhadap kerusakan fisik, sedangkan arsip digital ini lebih aman apabila didukung sistem perlindungan data. Arsip manual ini lebih rentan terhadap kerusakan akibat usia, kelembapan, kebakaran, atau kehilangan fisik. Arsip digital ini relatif lebih aman apabila didukung dengan sistem cadangan data dan juga pengamanan yang baik. Lalu untuk kemudahan aksesnya, arsip manual ini umumnya hanya dapat diakses secara langsung di tempat penyimpanan, sedangkan arsip digital ini dapat diakses dengan lebih fleksibel. Arsip manual ini umumnya hanya dapat diakses di lokasi penyimpanan tertentu, lalu juga kalau misalnya arsip digital ini memungkinkan akses yang lebih fleksibel, bahkan dapat dilakukan kapan saja dan juga dari mana saja sesuai dengan otorisasi pengguna. Lalu untuk efisiensi kerja, arsip manual ini cenderung kurang efisien dalam pengelolaan, sedangkan arsip digital ini lebih efisien dalam penyimpanan dan juga temu kembali informasi. Pengelolaan arsip manual ini cenderung memerlukan waktu, tenaga, dan juga biaya operasional yang lebih besar, lalu sedangkan pengelolaan arsip digital ini lebih efisien karena mempercepat proses penyimpanan, pencarian, dan juga distribusi dokumen. Dan yang terakhir ini ada keamanan informasi. Kalau misalnya arsip manual ini mengandalkan pengamanan fisik, sedangkan arsip digital ini dapat menggunakan kata sandi, enkripsi, dan juga pembatasan akses. Pada arsip manual, pengamanan dilakukan secara fisik, misalnya melalui lemari terkunci atau juga ruang khusus. Kalau misal arsip digital ini bisa dengan kata sandi, enkripsi, dan juga sistem pemantauan. Boleh di next? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua itu tentang prinsip pengelolaan arsip digital. Jadi dalam pengelolaan arsip digital ini terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Nah, prinsip-prinsip ini tuh bertujuan agar arsip yang disimpan tetap memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, serta mudah diakses saat dibutuhkan. Boleh di next. Nah, prinsip yang pertama itu ada autentik. Jadi, arsip ini harus asli dan tidak boleh diubah sembarangan. Terus harus jelas siapa yang membuat dan harus ada bukti waktu pembuatannya. Karena keaslian ini tuh penting supaya arsip bisa dijadikan bukti yang sah. Contohnya tuh kayak file surat keputusan yang udah ditandatanganin harus diubah ke dalam bentuk PDF supaya tidak bisa diedit. Jika itu diedit maka keasliannya itu akan hilang. Kemudian prinsip yang kedua ini ada reliable. Reliable ini artinya arsip harus dapat dipercaya. Terus data di dalamnya itu tidak boleh salah dan dimanipulasi. Terus isinya tuh harus bisa dipercaya sebagai bukti. Contoh itu kayak data laporan keuangan harus sesuai dengan kondisi nyata dan tidak boleh dimanipulasi karena akan berdampak pada pengambilan keputusan selanjutnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga itu ada integritas, yaitu arsip harus utuh dan lengkap. Tidak boleh ada bagian yang hilang atau rusak. Terus format file harus tetap terbaca. Contohnya itu kayak misalnya file PDF yang sebagian halamannya hilang atau tidak bisa dibuka berarti tidak memiliki integritas. Terus yang keempat itu ada prinsip ketersediaan. Harus ada sistem penyimpanan yang rapi, harus bisa dicari dengan cepat menggunakan fitur search, terus tidak boleh sulit diakses. Contohnya itu kayak misalnya eh, kita dimintain mencari dokumen sama atasan atau sama dosen, terus kita bisa langsung menemukannya dengan cepat. Kalau apa prinsip ketersediaan ini apa ada gitu rapi disimpannya. Boleh di next. Nah, yang terakhirnya ada prinsip keamanan, yaitu arsip harus dilindungi dari berbagai ancaman seperti akses ilegal, virus maupun kehilangan data. Terus juga di sistem keamanan ini kita harus mempunyai backup dari suatu arsip supaya jika misalnya eh, diserang atau terkena virus nggak langsung hilang gitu. Maksudnya ada backupnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada komponen sistem pengelolaan arsip digital. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Hardware ini adalah semua alat fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola arsip. Contohnya tuh kayak laptop untuk mengelola data, server sebagai tempat penyimpanan utama, terus hard disk atau SSD sebagai media penyimpanan, serta scanner untuk mengubah arsip fisik menjadi digital. Terus yang kedua ini ada software atau perangkat lunak. Software ini adalah aplikasinya atau sistem yang digunakan untuk mengelola arsip. Terus fungsi dari software ini untuk menyimpan arsip secara terstruktur, memudahkan pencarian arsip, terus mengatur hak akses pengguna serta menjaga keamanan data. Jadi software sama hardware ini harus saling bekerja sama dalam proses arsip digital. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini ada SDM atau sumber daya manusia. SDM ini adalah orang yang mengelola arsip. Jadi walaupun arsip digital ini sudah menggunakan sistem yang canggih, tapi tanpa manusia tetap tidak akan berjalan dengan baik. Terus yang selanjutnya itu adalah prosedur atau SOP. Jadi prosedur ini adalah aturan atau langkah kerja dalam mengelola arsip. Nah, semua orang yang tadi SDM tadi itu harus mengikuti SOP atau prosedur ini supaya pengelolaan arsip ini berjalan dengan lancar, konsisten, dan bisa mengurangi kesalahan. Boleh di next. Selanjutnya adalah metadata dalam arsip digital. Jadi metadata ini adalah data yang menjelaskan tentang data itu sendiri. Sederhananya itu bisa disebut sebagai data tentang data. Jadi metadata ini tidak berisi dokumen utama tetapi berisi informasi tambahan yang membantu kita mengenali dan mengelola arsip. Nah, contoh metadata tuh kayak ada judul dokumen, nama pembuat, tanggal dibuat, jenis file, ukuran file dan kata kunci. Terus eh, fungsinya itu yang pertama memudahkan pencarian karena kita bisa mencari berdasarkan judul, tanggal atau kata kunci tertentu. Terus yang kedua itu membantu dalam pengelompokan arsip. Karena arsip itu dapat disusun berdasarkan kategori seperti jenis dokumen, departemen, atau waktu.
Dan yang ketiga itu memberi informasi tanpa membuka file. Kayak misalnya tadi kita melihat judul, nah dengan kita melihat judul itu, kita udah tahu isinya tuh apa gitu. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini adalah standar pengelolaan arsip. Jadi dalam pengelolaan arsip digital ini diperlukan beberapa standar agar proses penyimpanan, proses penyimpanan dan pengelolaan dilakukan secara benar, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu ada ISO 15489 atau standar internasional. Ini adalah standar global untuk manajemen kearsipan. Isinya tuh mengatur cara membuat arsip, cara menyimpan arsip, cara mengelola arsip, dan cara menjaga keamanan arsip. Tujuannya itu adalah agar arsip memiliki nilai bukti yang kuat, terorganisir dengan baik, serta mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya ada standar ANRI di Indonesia. ANRI ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Fungsinya itu mengatur pengelolaan arsip di Indonesia dan digunakan oleh instansi pemerintah. Jadi tujuan dari ANRI ini agar semua lembaga memiliki sistem pengarsipan yang seragam, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Boleh di next. Selanjutnya ini ada standar format file. Standar format file ini digunakan agar arsip digital dapat dibuka dan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya itu kayak PDF, itu berarti dokumen resmi, JPG atau PNG itu gambar, Docs itu dokumen kerja. Nah, dengan menggunakan format yang standar ini, arsip akan tetap bisa dibuka meskipun teknologinya bisa berubah-ubah. Selanjutnya itu ada standar keamanan. Standar keamanan ini bertujuan untuk melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan maupun penyalahgunaan. Bentuk bentuk penerapannya itu bisa kayak backup data, terus penggunaan password untuk membatasi akses dan enkripsi, yaitu mengamankan data agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi kalau jika data data utama kita tuh hilang atau terkena virus, kita masih memiliki cadangan dari sistem backup. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metodologi perancangan sistem arsip digital. Boleh di next. Eh, Pengertian metodologi perancangan sistem ini adalah metodologi perancangan sistem adalah cara atau langkah yang disusun secara sistematis untuk merancang dan membangun sebuah sistem. Artinya, sistem tidak dibuat secara asal, tetapi melalui tahapan yang jelas agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan sistem sehingga proses kerja menjadi lebih terarah, kesalahan dalam perancangan dapat dikurangi, dan sistem yang dibuat bisa lebih efektif. Dalam sistem arsip digital, metodologi sangat penting agar pengelolaan dokumen dapat berjalan dengan baik, aman, dan juga efisien. Boleh next. Selanjutnya adalah tahapan umum perancangan sistem. Yang pertama, yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mencari tahu kendala yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Tahap kedua adalah analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan fitur yang benar-benar dibutuhkan. Tahap ketiga adalah perencanaan sistem, yaitu membuat desain, alur kerja, database, dan tampilan sistem. Setelah itu dilakukan pengembang sistem, yaitu proses pembuatan sistem sesuai rancangan. Kemudian dilakukan pengujian sistem untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Setelah setelah sistem siap, masuk ke tahap implementasi, yaitu mulai digunakan oleh pengguna. Tahap terakhir adalah pemeliharaan dan evaluasi, yaitu perbaikan dan mengembangkan sistem secara berkala. Jadi seluruh tahapan ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara runtut agar sistem yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat berjalan dengan baik. Boleh next. Selanjutnya adalah metode yang sering digunakan, yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC ini adalah metode pengembangan sistem yang digunakan sebagai pedoman agar proses perancangan berjalan terstruktur dan sistematis. Tahapan SD, tahapan SDLC ini secara umum adalah planning, analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Secara eh, eh, Ya, karena itu SDLC sangat cocok digunakan dalam perancangan sistem arsip digital yang membutuhkan proses kerja
terstruktur, dan pengolahan data yang baik. Boleh di next. Selanjutnya adalah pentingnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan tahap yang sangat penting sebelum sistem dibuat. Hal ini karena analisis kebutuhan menjadi dasar utama untuk menentukan seperti apa sistem yang akan dibangun. Dengan analisis kebutuhan, kita bisa mengetahui masalah yang sebenarnya, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna, dan menghindari fitur yang tidak diperlukan. Selain itu, analisis kebutuhan juga membantu menghemat waktu dan biaya pengembangan, mengurangi revisi, dan juga meningkatkan keberhasilan implementasi sistem. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan keempat yaitu tahapan perancangan sistem pengelolaan arsip digital. Tahapan perancangan sistem pengelolaan arsip digital dimulai dari analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, organisasi terlebih dahulu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip. Misalnya jenis arsip yang akan disimpan seperti dokumen, gambar, atau video, jumlah arsip yang dimiliki, serta siapa saja yang akan menggunakan sistem tersebut. Selain itu, ditentukan juga fitur-fitur yang diperlukan seperti penyimpanan, pencarian arsip, keamanan data, dan proses pencadangan. Dengan memahami kebutuhan ini, sistem yang dibuat nantinya bisa sesuai dengan kondisi dan tujuan organisasi. Setelah itu dilanjutkan dengan perancangan struktur arsip dan klasifikasi. Pada tahap ini, arsip mulai disusun agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Arsip dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, arsip keuangan, kepegawaian, atau surat masuk dan keluar. Selain itu, dibuat juga kode klasifikasi dan aturan penamaan file yang konsisten. Tujuannya agar setiap arsip memiliki identitas yang jelas dan tidak membingungkan saat dicari kembali. Tahap berikutnya adalah desain sistem penyimpanan dan pencarian arsip. Di sini ditentukan bagaimana arsip akan disimpan dan bagaimana cara menemukannya kembali dengan cepat. Organisasi bisa memilih menggunakan penyimpanan berbasis cloud atau server lokal. Selain itu, sistem juga dirancang agar memiliki fitur pencarian yang mudah, misalnya berdasarkan nama file, tanggal, atau kata kunci tertentu. Aspek keamanan juga diperhatikan, seperti pembatasan hak akses agar tidak semua orang bisa membuka arsip tersebut. Tahap terakhir adalah implementasi sistem. Pada tahap ini, semua perencanaan mulai diterapkan. Sistem arsip digital dibangun atau menggunakan aplikasi yang sudah ada. Kemudian, arsip dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Setelah itu, dilakukan uji coba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Penggunaan juga diberikan pelatihan agar dapat menggunakan sistem dengan benar. Jika masih terdapat kekurangan, maka dilakukan evaluasi dan perbaikan agar sistem dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan keamanan dari sistem arsip digital. Lanjut. Pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem arsip digitalnya yang sudah dibuat tuh benar-benar bisa digunakan dengan baik sebelum diterapkan secara penuh di suatu organisasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita bisa mengetahui apakah semua fitur ini dalam sistem sudah berjalan sesuai fungsinya. Misalnya, apakah filenya bisa disimpan dengan benar, apakah pencarian datanya bisa dilakukan dengan cepat, dan apakah sistemnya sudah cukup aman untuk digunakan. Lalu, jenis pengujian yang bisa disebut pertama, uji fungsi. Apakah fitur itu berjalan? Nah, dalam proses pengujian ini biasanya ada beberapa hal yang dicek, yaitu untuk melihat apakah semua fitur berjalan dengan normal tanpa error. Kemudian ada uji keamanan, apakah datanya aman, yaitu bertujuan untuk memastikan datanya tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir ada uji kinerja,
yaitu untuk melihat apakah sistem ini dapat bekerja dengan cepat dan tetap stabil saat digunakan, terutama jika ada data yang dikelola cukup banyak. Lanjut. Selanjutnya, keamanan arsip digital. Dalam sistem digital, data itu merupakan hal yang sangat penting nggak sih? Sehingga perlu dilindungi dengan baik. Nah, ada beberapa ancaman yang bisa terjadi, seperti kehilangan data, serangan virus, terus peretasan oleh hacker, dan juga akses dari orang yang nggak punya izin. Nah, kalau keamanan yang nggak dijaga, datanya bisa hilang, rusak, bahkan disalahgunakan dong, yang tentunya bisa merugikan si organisasi tersebut. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan backup data secara rutin, supaya jika terjadi kehilangan data masih ada cadangannya. Kedua, kita kita gunakan password untuk mengatur hak aksesnya, sehingga hanya orang tertentu saja yang bisa membuka atau mengubah data tersebut. Selain itu, data juga bisa dienkripsi agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Dan yang tidak kalah penting adalah penggunaan antivirus untuk melindungi sistem dari serangan virus. Dengan adanya pengamanan ini, data dalam sistem arsip digital bisa lebih terjaga dan aman. Lanjut. Berikutnya adalah pemeliharaan dan pengembangan sistem. Nah, sistem yang dibuat itu tidak cukup hanya digunakan saja, tapi juga harus dipelihara dan dikembangkan agar tetap berjalan dengan baik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari kerusakan sistem, menjaga performa agar tetap stabil, dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang saat ini. Dalam praktiknya, pemeliharaan ini tuh bisa dilakukan dengan cara melakukan update secara sistem berkala, terus memperbaiki error yang muncul, serta melakukan pengecekan secara rutin. Selain itu, pengembangan sistem tuh juga penting, misalnya untuk nambahin fitur baru agar sistemnya jadi lebih efektif juga dan lebih mudah digunakan oleh banyak pengguna. Dan yang gak kalah penting juga, pengguna ini juga perlu diberikan pelatihan agar dapat menggunakan sistemnya dengan benar dan juga maksimal. Lanjut. Nah, ini dia contoh penerapan sistem arsip digital. Sistem arsip digital ini sebenarnya sudah banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satunya di 4 yang saya tulis ini, yang pertama ada di perusahaan. Nah, dokumen seperti surat kontrak dan laporan biasanya kan sudah disimpan dalam bentuk digital dong. Misalnya pakai Google Drive atau sistem-sistem dari perusahaan itu tersebut. Dengan gitu, dokumennya bisa disimpan dengan rapi, terus gampang juga buat dicari dan mengurangi dalam penggunaan kertas. Nah, di instansi pemerintah ini data seperti KTP, terus kartu keluarga disimpan dalam sistem digital. Data ini udah tersimpan dalam database dan bisa diakses oleh petugas yang berwenang saja, sehingga pelayanan kepada masyarakatnya bisa lebih cepat dan efisien. Nah, yang di sekolah atau di kampus, data seperti nilai, absensi, terus data mahasiswanya juga disimpan dalam sistem akademik. Datanya diinput oleh guru ataupun dosen, lalu tersimpan secara otomatis dan hanya bisa diakses online oleh siswa maupun masyarakat, maupun mahasiswa. Dan yang terakhir ada di rumah sakit seperti rekam medis pasien yang sudah disimpan secara digital. Dengan adanya sistem ini juga, riwayat pasien juga bisa tersimpan dengan baik dong, dan dokter juga bisa mengakses datanya dengan cepat, dan resiko kehilangan datanya juga lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan keamanan sistem ini sangat penting. Dengan adanya pengujian, sistem bisa dipastikan berjalan dengan baik. Dengan keamanan yang baik, data juga dapat terlindungi dari berbagai ancaman, dan dengan pemeliharaan yang rutin, sistem bisa terus berkembang sesuai kebutuhan. Sehingga sistem arsip digital dapat membantu pekerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan juga lebih aman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya? Jumlah kelompok ada berapa, Sania?
Ada 5. 5 orang. Oke, baik. Teman-teman semuanya silakan untuk bertanya kepada kelompok 4. Silakan teman-teman semuanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, tidak apa-apa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dulu dengan kesimpulan kelompok 4. Silakan ditutup kelompok 4. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, tadi ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas ya, terutama terkait dalam pembuatan sebuah sistem arsip digital. Betul apa yang tadi telah dikatakan oleh teman-teman semuanya, teman-teman kelompok 4 terkait dengan analisis kebutuhan pengguna dalam pembuatan arsip digital. Nanti kita insya Allah akan praktek pembuatan arsip digital, namun nanti setelah UTS ya, teman-teman semuanya. Nanti setelah UTS kita akan praktek menggunakan aplikasi, membuat sebuah aplikasi arsip digital. Nah, sebelum kita membuat sebuah aplikasi, teman-teman semuanya, ada satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal apakah itu? Hal yang penting dilakukan tersebut adalah terkait dengan analisis kebutuhan dari pada pengguna, teman-teman semuanya. Analisis kebutuhan pengguna. Kenapa sih Pak analisis kebutuhan pengguna itu sangat penting dalam pembuatan sebuah aplikasi arsip? Teman-teman semuanya, di mana-mana yang namanya user itu biasanya harus apa ya, mereka harus bersinergi dengan aplikasi. Aplikasi yang baik adalah aplikasi yang user oriented, teman-teman semuanya, yang memang user friendly, teman-teman semuanya, seperti itu. Karena apa? Karena aplikasi yang dibuat bukanlah hal yang mempersulit keadaan, tapi aplikasi yang dibuat itu adalah hal yang mempermudah keadaan, teman-teman semuanya, seperti itu. Bahkan ini bukan hanya digunakan dalam pembuatan aplikasi arsip ya, bahkan dalam penggunaan hal lain pun, seperti dalam pembuatan website, dalam pembuatan aplikasi, dalam pembuatan AI, bahkan dalam pembuatan berbagai macam prototipe, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan digitalisasi pun pasti mereka tujuannya adalah user oriented dan juga user friendly, teman-teman semuanya. Kenapa kok Pak aplikasi itu harus user friendly? Ya karena teman-teman semuanya, ketika kita menggunakan aplikasi, tujuannya adalah untuk mempermudah hidup, mempermudah urusan. Tapi bagaimana kabarnya ketika kita malah mempersulit hidup ketika menggunakan aplikasi? Nah, hal inilah yang akan membuat kita akan tidak menggunakan aplikasi, padahal aplikasi itu siogianya adalah alat untuk mempermudah, bukan alat untuk mempersulit. Sekarang seperti ini contohnya. Contoh sebuah perusahaan ingin membuat sebuah aplikasi, ya, ingin membuat aplikasi. Contoh perusahaannya itu adalah Panti Jompo, teman-teman semuanya. Seperti itu. Panti Jompo ingin membuat sebuah aplikasi. Ternyata Panti Jompo ini mempekerjakan lansia juga dalam pembuatan aplikasinya. Dalam manajemennya, Panti Jompo ini
ternyata panti jompo ini juga sama teman-teman semua. Panti jompo ini memberdayakan lansia untuk bekerja di sana. Ternyata panti jompo ini ingin membuat sebuah aplikasi arsip digital. Pertanyaannya, apakah arsip digitalnya nanti bentuknya tulisannya itu banyak dan kecil-kecil atau bentuknya sederhana tapi tulisannya besar-besar teman-teman semuanya? Kira-kira yang bagus yang mana teman-teman semuanya? Bentuknya sederhana tapi tulisannya besar-besar, Pak. Bentuknya sederhana tapi tulisannya besar-besar. Kenapa, Kafkia? Karena kan itu kebanyakan lansia ya, Pak. Jadi itu mempermudah lansia itu buat apa memakai aplikasi. Gitu. Betul, itu akan mempermudah para lansia dalam memakai aplikasi. Contoh lainnya, ada sebuah kantor dinas. Nah, contoh kita sebutlah contohnya adalah kantor dinas PUPR ya teman-teman, pekerjaan umum. Contoh dinas PUPR ingin membuat sebuah aplikasi arsip. Nah, ternyata developernya membuat aplikasi arsip namun dengan background berwarna pink dengan tulisan berwarna putih. Kira-kira orang PUPR marah nggak? Marah nggak kira-kira orang PUPR-nya teman-teman semuanya? Orang dinasnya marah nggak kira-kira? Marah, Pak. Kenapa marah? Kan lucu, cute, imut cute. Karena nggak solve tujuan utamanya, Pak. Karena nggak sesuai dengan tujuan utamanya, yang dimana orang PUPR itu ketika dia ingin membuat sebuah aplikasi, pastinya user intentionnya itu adalah terkait semuanya datanya itu adalah rapi, semua datanya itu mudah digunakan dan juga mudah untuk dicari. Tidak ada orientasi ke warna yang memang soft, yang memang cheerful dan lain sebagainya. Justru harusnya warnanya sesuai dengan logo PUPR. Nah, hal itulah yang seringkali saya laksanakan ataupun saya lakukan ketika saya sedang membuat sebuah aplikasi, teman-teman semuanya. Kadang ketika kita punya pekerjaan sebagai seorang developer, developer itu harus tahu kebutuhan dari penggunanya seperti apa. Makanya developer itu harus bertanya, jangan mengira-ngira, teman-teman semuanya. Kadang-kadang banyak developer-developer ketika mereka itu mendapatkan klien, mereka hanya mengira-ngira, kayaknya klien saya butuhnya ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah jadi, kliennya minta revisi. Jadi revisi lagi. Revisinya berkali-kali itu capek, teman-teman semuanya. Bayangkan kalian ngerjain sebuah karya gitu ya. Karya kalian itu kalian kerjain selama 2 bulan, capek kan ngerjainnya. Ketika kalian sudah mengerjakan karya selama 2 bulan, ketika kalian itu kasih ke orang, gimana karya gue, bagus nggak? Mereka bilang, kayaknya nggak sesuai sama kemauan gue deh, ganti deh. Itu sakit hati teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, makanya ketika kita menjadi seorang dalam hal ini developer ya, karena developer ini memang orang yang memang membuat aplikasinya teman-teman semuanya. Ketika kita menjadi seorang developer, hal yang pertama kita lakukan adalah kita tanya dulu kebutuhan dari usernya apa. Supaya apa? Supaya aplikasinya bisa selaras dengan kebutuhan user. Yang kedua apa? Kita tanya dulu mereka orientasinya itu warnanya seperti apa dan lain sebagainya. Contoh di UNJ, terutama di FEB, pasti ketika FEB itu membuat aplikasi, pasti backgroundnya itu berwarna Cooper, teman-teman semuanya. Tahu Cooper? Cooper itu bukan kurang pergaulan ya. Tapi Cooper itu adalah tembaga, teman-teman semuanya. Nah, pasti backgroundnya itu berwarna Cooper. Karena apa ya? Karena memang bendera dari FEB itu berwarna Cooper, teman-teman semuanya. Seperti itu. Contoh lain, mustahil PDIP Perjuangan memiliki sebuah website yang berwarna biru. Harusnya PDIP Perjuangan website-nya berwarnanya apa? Pink, nggak pink juga, ya. Merah, teman-teman. Ataupun warna-warna yang memang standar ya, seperti hitam, putih, abu-abu dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Nah, itulah yang memang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah aplikasi ya. Aplikasi apapun, tidak hanya arsip saja, teman-teman semuanya. Hal itu kenapa Pak harus dilakukan ya? Karena memang harus itu adalah sebuah hal yang patut untuk
perhatikan ya, user itu adalah hal yang perlu diperhatikan karena bahkan Google saja mempekerjakan orang-orang malas untuk satu tujuan, teman-teman semuanya. Jadi kalian kalau teman-teman semuanya pernah melihat beritanya, teman-teman semuanya itu kalau nggak salah di tahun 2017 ya. Di tahun 2017 Google itu pernah membuka lowongan untuk 25 orang malas sedunia, teman-teman semuanya, untuk bekerja di Google. Enak nggak? Malas digaji. Padahal orang malas itu biasanya nggak ada yang mau nerima perusahaan. Tapi Google cari orang malas. Pertanyaannya itu Google nyari orang malas buat apa, teman-teman semuanya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa kok orang malas disuruh kerja sama Google? Padahal kan dia malas nggak mau kerja. Dia diminta kerja untuk apa? Coba ada yang bisa bantu jawab? Itu Pak, supaya dia bisa mengerjakan dengan cara yang cepat dan instan gitu. Karena kalau orang malas kan nggak mau yang ribet-ribet. Betul, Selvia. Ya, betul apa yang dikatakan Sylvia. Jadi, fungsi orang malas dari orang yang direkrut oleh Google tersebut adalah Google ingin orang-orang malas ini tetap semuanya melakukan review terhadap produk mereka yang dimana kita tahu orang malas itu malas untuk yang ribet-ribet, mereka pengennya yang simple-simple aja teman-teman semuanya. Nah akhirnya Google umpamanya membuat sebuah AI. Ini AI-nya susah nggak sih untuk dipakai? Ya udah kasih aja orang malas. Kalau orang malas kan ribet dikit, udah malas aplikasinya jelek gitu. Wah aplikasinya ribet buat dipakai, dia nggak mau pakai. Hanya butuh review itu, Google membayar ribuan dolar untuk orang malas tersebut teman-teman semuanya. Contoh lain orang malas itu kayak suka sesuatu yang simple. Contoh Ezra. Kalau Ezra umpamanya rajin ya, Ezra ketika nonton TV di rumahnya, ketika remote-nya hilang, Ezra akan cari dulu remote-nya sampai ketemu baru ditukar TV-nya, betul? Tapi contoh lain, kalau Ezra nonton TV, tiduran di lantai, ya TV-nya ada di meja gitu kan, remote-nya hilang. Kalau Reja malas, Reja nggak akan cari remote, tapi kakinya akan langsung ke TV untuk ngeganti dari TV-nya langsung. Karena apa? Orang malas itu nggak mau ribet. Orang malas itu nggak suka sesuatu yang berbelit-belit. Ya udah langsung aja kakinya yang ganti channel TV. Nah, hal itulah yang diinginkan Google. Dia mau review dari orang malas supaya benar-benar aplikasinya itu mudah untuk digunakan, user friendly dan juga bisa bersinergi dengan para usernya teman semuanya seperti itu ya. Maka dari itu ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita harus tahu kebutuhan dari usernya. Dengan cara apa, Pak? Macam-macam. Bisa dengan cara wawancara ya ataupun div interview teman-teman semuanya atau juga bisa menggunakan kuesioner dan lain sebagainya seperti itu. Kalau Bapak biasanya seperti apa Pak ketika membuat aplikasi? Saya biasanya kalau saya itu membuat aplikasi untuk klien saya teman-teman semuanya, biasanya saya menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah untuk aplikasi yang memang aplikasi standar. Aplikasi standar itu contohnya company profile seperti itu. Kalau saya ingin membuat company profile, biasanya saya sudah punya template-nya. Jadi tinggal kalian saya pilih mana ini template-nya gitu kan. Cuma maunya template A, template B, template C. Oh, ternyata dia pilih template C ya udah. Tinggal saya sesuaikan saja company profile dengan template C. Karena kalau company profile bayarannya juga nggak banyak, tentunya paling mahal 5 sampai 6 juta kalau company profile. Beda lagi kalau untuk aplikasi custom ya, seperti aplikasi kearsipan, aplikasi pembuatan atau aplikasi pencatatan keuangan, aplikasi untuk eh, apa namanya toko online, contohnya aplikasi ERP untuk sumber daya manusia. Nah itu kan memang benar-benar di custom. Nah kalau custom saya biasanya akan menggunakan yang namanya deep interview. Seperti itu, saya akan interview mendalam kepada klien saya. Kenapa Bapak melakukan interview mendalam? Karena aplikasinya custom. Kalau aplikasi custom itu pasti orang itu suka yang ribet-ribet. Nah, makanya saya harus interview secara mendalam. Setelah interview, apakah Bapak langsung bikin aplikasinya? Enggak. Saya bikin dummy-nya dulu, teman-teman semuanya. Maksudnya dummy-nya gimana, Pak? Contoh, saya bikin sebuah aplikasi tampilannya sekian. Tampilannya saya buat dulu, teman-teman semuanya. Saya buat di gambar dulu pakai Figma biasanya. Seperti itu. Nah, gambar saya buat dulu, Pak. Kalau aplikasinya tampilannya seperti ini gimana? Bapak oke nggak? Oh ya udah Mas, oke. Baru saya bikin aplikasinya.
Bukannya saya bikin aplikasi, dia bilang, Mas tampilannya kayaknya nggak oke deh. Wah, itu saya ngamuk teman-teman semuanya, capek bikin kayak gitu ya. Seperti itu. Makanya saya biasanya akan bikin dummy-nya dulu. Dummy itu maksudnya apa sih, Pak? Dummy itu kayak handphone. Kalian tahu handphone dummy nggak, teman-teman? Jadi handphone dummy itu cuma tampilannya doang, tapi dalamnya nggak ada mesinnya. Sama seperti website dummy. Ya, website dummy juga ataupun aplikasi dummy, ya udah saya hanya bikin tampilannya saja. Saya bikin prototipenya saja. Setelah jadi, setelah oke, baru saya akan buat aplikasinya sesuai dengan permintaan dari klien saya, teman-teman semuanya. Itulah yang saya kerjakan ya, seperti itu. Oh iya, teman-teman semuanya, sebelum kita tutup untuk perkuliahan hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Ini karena di sini juga ada beberapa nama-nama yang saya lihat sepertinya sangat familiar, sering diupload di Instagram Prodi, teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman, apakah di antara teman-teman ada yang punya ide inovasi yang bisa direalisasi, teman-teman semuanya? Kalian pernah ini nggak dapat sharean dari Paroni nggak terkait dengan Innovation Challenge? Ada yang pernah dapat? Teman-teman semuanya, untuk teman-teman semuanya yang punya ide inovasi apapun, ya nggak harus yang berkaitan dengan APD, nggak harus berkaitan dengan arsip, nggak harus berkaitan dengan digital dan lain sebagainya. Apapun idenya, yang penting itu adalah sebuah inovasi, ya. Teman-teman semuanya boleh untuk menghubungi saya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman semuanya akan kita bimbing dalam Innovation Challenge tersebut. Karena apa, Pak? Karena kalau teman-teman semuanya dapat, teman-teman semua nanti akan mendapatkan dana kurang lebih sekitar 100 juta rupiah, teman-teman semuanya. Itu sayang banget ya, kalau ada dana 100 juta, kita nggak dapat, teman-teman semuanya. Seperti itu. Kalau teman-teman semuanya ada yang punya, boleh teman-teman semuanya menghubungi saya, nanti akan saya bantu dengan tim saya. Kebetulan saya di sini diamanahkan oleh dekanat sebagai kepala lab inovasi dan juga ekonomi global, teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk dorong mahasiswa yang memang ikut lomba seperti ini untuk bisa mendapatkan perlombaannya, teman-teman semuanya. Kalaupun ternyata teman-teman semuanya ternyata, oh saya ikut Pak inovatif challenge, tapi ternyata saya nggak menang. Kayak kalau kayak gitu seperti apa, Pak? Jangan takut, teman-teman semuanya. Jadi di program FEB ini kita ada yang namanya Innovation Weeks, teman-teman semuanya. Apa itu Innovation Week? Innovation Week itu adalah terkait dengan business matching, teman-teman semuanya. Business matching itu apa, Pak? Business matching itu adalah nanti kita akan pertemukan antara mahasiswa yang punya ide dengan Dudi ataupun dengan perusahaan besar. Seperti kemarin saya habis meeting sama Triputra Group. Kalian tahu Triputra Group? Triputra itu apa ya, sebuah perusahaan yang lumayan besar, bahkan dia udah skalanya internasional, teman-teman semuanya. Triputra ini dia meminta kita untuk mengcompile beberapa inovasi-inovasi dari mahasiswa sehingga inovasinya ini bisa mereka jalankan, teman-teman semuanya. Contoh nih si Ezra punya idenya apapun ya, seperti itu. Lalu ternyata ketika Ezra itu punya ide, saya masukkan di list Innovation Week seperti itu. Ternyata Triputra ini tertarik dengan idenya dari Ezra. Nanti biasanya Triputra akan beli inovasinya dari Ezra atau sharing profit seperti itu. Ini sama seperti yang terjadi di MIT di Amerika Serikat, di Harvard dan juga di UI kalau di Indonesia, dan juga UGM, teman-teman semuanya. Jadi produk-produk dari mahasiswa nanti akan kita salurkan kepada Dudi, ya, biar nanti mahasiswa langsung kerjasama dengan Dudi tanpa intervensi dari orang lain, seperti itu. Nah, jadi Ezra momennya oke, Ezra ternyata punya inovasinya ternyata diterima sama Dudi, ya udah, Ezra nanti tinggal kerjasama sama Dudi, entah nanti Dudinya yang akan membeli putus inovasi dari Ezra, atau mungkin Ezra mendapatkan persentase dari inovasinya yang digunakan oleh Dudi ataupun oleh perusahaan, teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya kalau ada yang punya ide dan lain sebagainya, boleh langsung japri ke saya, nanti akan saya bantu. Ya, nanti akan saya bantu. Yang pertama akan saya bantu mencarikan dosen yang memang bidang keilmuannya sesuai dengan teman-teman semuanya, seperti itu. Nanti kita akan ada yang namanya dosen sesuai dengan bidang keilmuan.
biasanya itu mereka terdiri dari beberapa profesor dan juga beberapa doktor, teman-teman semuanya. Nanti akan kita carikan dosen yang memang siap untuk membantu dan juga mensupport teman-teman semuanya supaya teman-teman semuanya bisa masuk di Innovation Challenge. Dan ketika di Innovation Challenge nggak dapat pun, kita nanti tetap akan carikan partner Dudi untuk teman-teman semuanya, supaya inovasi teman-teman semuanya itu tetap bisa digunakan, teman-teman semuanya. Tetap bisa digunakan oleh Dudi dan teman-teman semuanya mendapatkan keuntungan finansial dari sana. Seperti itu ya. Karena sayang banget ketika teman-teman semuanya itu suka untuk berkompetisi, tapi teman-teman semuanya tidak mendapatkan keuntungan finansial. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut saya cukup bagus sekali. Contohnya kemarin ada angkatan 2024 tapi dari bisnis digital, namanya kalau nggak salah Zaidan. Kalian ada yang kenal Zaidan nggak? Dari Bisdik 2024, dia Pertamuda. Dia Pertamuda, jadi mahasiswa yang dapat beasiswa dari Pertamina teman-teman semuanya. Akhirnya Zaidan kemarin kita rangkul untuk kita perkenalkan kepada Dudi nanti teman-teman semuanya, karena si Zaidan itu punya beberapa ide yang menurut saya cukup menarik sekali dan kemungkinan Dudi mau untuk mendanai si Zaidan ini. Dan nanti mungkin si Zaidan walaupun dia mahasiswa ya dia duitnya gede gitu ya, karena dia nanti akan kita kenalkan dengan Dudi. Bapak emang punya kenalan Dudi, Pak? Banyak teman-teman semuanya. Kemarin saya baru meeting dengan Triputra, lalu meeting juga kemarin dengan LRT Jakarta. Saya meeting juga kemarin dengan Taman Ismail Marzuki, dengan Jakpro, lalu dengan saya lupa apa, Jasa Marga dan lain sebagainya. Itu banyak yang bisa kita berdayakan teman-teman semuanya, seperti itu. Ada pertanyaan tadi Kafia kayaknya raise hand deh. Kenapa Kafia? Silakan. Oh iya Pak, saya izin tanya untuk yang apa innovation competition ini boleh dari beda fakultas nggak sih Pak? Soalnya saya juga diajakin sama teman saya, ini udah ada ide juga dan dia tapi dari FMIPA sama dari teknik Pak. Boleh-boleh aja Kafkia seperti itu. Nanti silakan Kafkia untuk didaftarkan saja kalau memang ada apa namanya, kamu ada grup dengan si anak MIPA dan juga teknik ini. Nanti kamu kasih tahu ke saya ya. Lalu nanti kamu silakan diskusi dulu ya dengan teman-teman kamu. Ini kira-kira produknya apa dan lain sebagainya. Gitu ya, Kafkia. Nanti kamu saya masukin ke grup ya. Nama grupnya adalah, saya lupa grupnya apa ya. Pokoknya grupnya itu memang grupnya itu terdiri dari mahasiswa dari berbagai macam prodi yang ada di FEB seperti itu ya. Jadi memang mahasiswa ini nanti akan kita didik dan kita inkubasi ya teman-teman semuanya. Jadi mahasiswa yang ada ini nanti kita inkubasi sehingga produknya ini benar-benar matang dan siap kita jual ke Dudi seperti itu. Nanti ketika dijual apakah duitnya buat dosen? Enggak ya. Duitnya enggak, bukan buat dosen, bukan buat saya, duitnya buat kalian gitu ya. Kalau memang dapat dari Dudi 2 miliar ya 2 miliar buat kalian semua gitu ya. Kita nggak ada urusan dengan itu, kita hanya ingin mahasiswa kita bisa untuk mendapatkan apa namanya, portofolio dan juga keuntungan dari sana teman-teman semuanya. Karena di kampus-kampus lain sekarang sudah seperti itu, apalagi MIT. Kalau teman-teman tahu, ada yang tahu MIT nggak? MIT itu kampusnya Tony Stark, teman-teman semuanya. Di ceritanya Iron Man tuh dia lulusan MIT, teman-teman semuanya. Nah, MIT itu memang seperti itu. Jadi mahasiswanya yang memang punya ide, punya inovasi itu selalu dijual ke Dudi. Akhirnya apa yang terjadi? Mahasiswanya yang banyak mahasiswanya yang memang ketika dia keluar mereka akan menjadi seorang pengusaha sukses dan juga menjadi inovator sukses. Kenapa? Ya karena didukung sama kampusnya, teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Ada yang bertanya? Yang lain silakan. Oh iya Pak, izin nanya lagi. Jadi Ya. itu ini sebenarnya produknya udah jadi gitu Pak. Dan pernah dilombain di PIMNAS yang ke berapa ya? Ketiga, tiga yang waktu Mm-mm. itu ke Bukit Tinggi yang saya minta dana ke Oh, fakultas, iya tapi iya. nggak dapet dananya, cuma dapet 1 juta, Mm-mm. sementara harus 6 juta ya Pak ke Bukit Mm-mm. Tinggi, jadi Mm-mm. nggak jadi. Nah itu Mm-mm. apa tetap bisa ya Pak? Tetap bisa dong. Ini kan perlombaan yang berbeda lagi, Kafkia, seperti itu. Oh jadi Nanti, boleh. nanti kalaupun umpamanya Kafkia, Pak, kayaknya produk produk saya ternyata apa nggak lolos Pak di Innovation Challenge, saya nggak dapat pendanaan dari Innovation Challenge. Jangan takut, karena nanti pun kelompok kalian, kalau memang nanti barangnya itu
ketika di review oleh profesor di FEB ternyata oh ini barangnya oke, ini siap untuk dikenalkan ke Dudi. Nanti Kaftia dan teman-teman akan saya undang dalam Innovation Week. Nanti akan kita pertemukan dengan perusahaan yang tertarik dengan idenya Kaftia seperti itu. Entah Yamaha, entah ke Indomie, entah ke Danone dan lain sebagainya ya. Who knows gitu loh. Nanti akan kita langsung sounding ke perusahaan-perusahaan juga terkait dengan idenya. Seperti itu ya, Kaftia. Terima kasih Pak atas jawabannya. Yuk, sama-sama. Yang lain, teman-teman semuanya, ada pertanyaan? Silakan. Sepertinya kalau di Zoom itu malu-malu ya. Nanti silakan kalau ada yang tertarik, Pak, saya punya ide, tapi idenya sepertinya belum mateng. Boleh nggak Pak saya ikut? Boleh, gitu ya. Boleh. Nanti yang memang biasanya ikut Innovation Week ini idenya masih belum matang, teman-teman semuanya. Tapi nanti yang dimatangkan adalah ketika nanti kita ikut inkubasi seperti itu. Itu nggak masalah, teman-teman semuanya. Idenya belum matang kayak ataupun sepertinya idenya saya perlu bantuan orang deh Pak untuk mengembangkan ide ini, nggak masalah teman-teman semuanya. Nanti silakan kalau ada teman-teman semuanya yang tertarik ya untuk masuk ke Innovation Challenge ini, silakan hubungi saya teman-teman semuanya ya seperti itu. Karena apa? Sayang kalau kalian umpamanya nggak ikut di perlombaan Innovation Challenge ini karena lumayan dananya 100 juta teman-teman semuanya, ini kan gede banget dananya gitu loh. 100 juta kalau kita cari di jalanan yang nggak ada gitu loh teman-teman semuanya. Ini sayang banget dan jangan sampai dananya malah jatuh ke tangan orang gitu loh. Padahal FEB ini menjadi salah satu fakultas yang memang earning ataupun revenue-nya itu paling besar UNJ teman-teman semuanya. Kedua kalau nggak salah kita hanya beda 200 juta daripada teknik teman-teman semuanya. Seperti itu kan sayang banget kalau giliran hal yang memang kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana kita malah nggak dapat bahkan nggak daftar, itu kan sayang banget ya seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman semuanya akan saya tutup untuk perkuliahan kali ini ya. Kita akan bertemu di hari apa, Aisyah? Saya lupa. Kamis ya? Di hari Kamis jam 1, Pak. Di hari Kamis jam 1. Mudah-mudahan hari Kamis saya sudah free ya sehingga kita bisa Zoom dari rumah ataupun kita bisa penugasannya itu secara langsung ya seperti itu mudah-mudahan ya. Tapi saya nggak tahu juga karena rapatnya di SK sih terteranya rapatnya sampai tanggal 3 tapi nggak tahu juga ya seperti itu. Baik teman-teman semuanya untuk pertemuan kali ini kita akan sudahi terlebih dahulu ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.